Selama 10 tahun, Raja Pasukan Khusus. Ini adalah pertama kalinya naik bus. Tak disangka, setelah naik mobil dan baru saja duduk, seorang gadis cantik jelita langsung diperhatikan oleh seorang preman cabul. Dia mendekati gadis cantik itu dan meminta agar dia menjadi pacarnya. Gadis itu melihat dan langsung mendorongnya. Dia yang cerdas segera pindah ke baris belakang dan memilih duduk di sebelah seorang paman. Untuk sementara menggunakan tameng. Suami, jangan main ponsel lagi. Istrimu dirayu oleh seseorang. Tidak tahu. Saya bilang kita tidak bisa. Duduk terpisah saja. Baru beberapa menit saja. Seseorang meminta WeChat saya. Pergi. Melihat bahwa pria itu tidak bisa dianggap remeh. Si preman hanya bisa menyerah. Namun, gadis cantik yang naik di pemberhentian berikutnya, tidak semudah itu untuk diajak bicara. Hanya dengan aura dinginnya, sudah membuat orang gentar. Gadis cantik, ayo tambahkan WeChat. Jika tidak ingin mati, pergi saja. Aduh, hari ini benar-benar seru. Yang satu lebih menggoda dari yang lainnya. WeChat ini, harus ditambahkan juga. Tidak ditambahkan, harus ditambahkan juga. Lihat penampilanmu ini. Berpura-pura suci tanpa celah apa. WeChat ini, jika kamu tidak menambahkannya, aku sudah menghitung untukmu. Kakak, baik-baiklah menyayangimu. Sudah membunuh orang. Sudah membunuh. Cepat berhenti. Turun dari mobil. Berhenti. Setiap orang, duduklah dengan baik. Jika bicara lagi, akan mati lebih menyedihkan daripada bocah ini. Apakah kamu yang mati sendiri? Atau aku yang membantumu mati? Liu Shiji mengirimmu. Kamu adalah orang yang siap mati. Begitu orang yang siap mati muncul, ini akan menghilangkan nyawa seseorang. Kamu juga tahu aku adalah orang yang siap mati. Ucapkan wasiatmu. Semua orang di mobil ini harus ikut mengubur bersamamu. Siapa yang masih bergerak? Bergerak lagi. Semua akan mati. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu terjun ke dalam masalah ini. Jika kamu benar-benar bertanggung jawab, segera bunuh diri. Jangan biarkan semua orang di mobil mengalami musibah yang tidak seharusnya karena kamu. Karena kamu sangat ingin mati. Aku akan mengantarmu ke kematian. Adik, teknik pedangmu juga tidak bagus. Cantik. Tiga tahun ini, saya setiap hari memikirkan bagaimana membalas dendam pada orang yang menghinaku, mereka yang memfitnahku. Jarum terbang memutuskan kedua tanganmu, memutuskan kedua kakimu. Itu karena kamu membantu orang jahat, rela menjadi anjing peliharaan. Menghancurkan pusat energimu. Itu karena kamu bertindak sewenang-wenang menghilangkan nyawa orang. Membunuh orang tak berdosa secara sembarangan. Aku akui. Kamu memang memiliki sedikit kemampuan. Tetapi, bisakah kamu menahan granat? Semua orang di dalam mobil harus ikut mati. Granat. Banyak granat. Apa yang harus dilakukan? Siapapun yang bergerak lagi, saya akan segera meledakkan granat. Arahkan bus langsung menuju gudang di selatan kota. Bus nomor 108 telah disandera. Menyimpang selama 10 menit. Sebagai pemimpin pertahanan kota Yunjing, sama sekali tidak tahu. Kematian sudah di depan mata. Masih berpura-pura di sini. Kamu mengenalnya, lalu apa? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sudahlah. Saat mobil berbelok, buka pintu untukku. Saya membuang sampah. Segera aktifkan mode mengemudi otomatis. Koreksi arah kendaraan. Perangkat tanpa awak telah mengambil alih kendaraan. Kakak-kakak, Anda juga melihat. Saya sekarang tidak bisa mengendalikan mobil. Jadi kita pergi bersama-sama. Ke neraka saja. Menyerang masuk. Ke dalam. Terima kasih kalian. Terima kasih. Apakah Liu Xiaotian sudah mati atau belum? Aku sudah menunggu di gudang selatan kota.
Sudah setengah jam aku menunggu kamu. Hei! Sayang, kita pergi sekarang ya. Bagaimana dengan krisisnya? Sudah diatasi. Tidak perlu berpura-pura lagi kan? Melihat arahmu, itu menuju gudang selatan kota. Tempat itu, sekarang tidak aman ya. Yunjing, selama bertahun-tahun banyak orang hilang di sekitar gudang selatan kota. Menghilang. Ternyata aku tidak salah menilai kamu, Liu Xiaotian. Beberapa hari ini, membuat masalah di Yunjing. Dewa Ninja dari negeri Matahari Terbit telah ditangkap, membutuhkan Anda sebagai pemimpin perang, menangani secara langsung. Selamatkan nyawaku, Dewa Ninja dari negeri Matahari Terbit, hanya sekumpulan orang lemah. Selamat kepada pemimpin perang, perdamaian Yunjing. Yunjing adalah tempat persembunyian orang jahat. Aku tidak, orang yang benar-benar menenangkan tempat itu. Saya naik bus hari ini. Sudah bertemu King Ying si sampah ini. Di mana raja pasukan khusus? Bunuh saja kakakku yang tidak berguna itu. Semua ini sangat merepotkan. Telepon saya sampai terhubung. Tidak perlu menelepon lagi. Dia tidak akan pernah lagi mengangkat telepon. Jadi, maksudnya King Ying dia tidak berguna. Kau pikir mengurus King Ying, wanita bau itu, bisa membunuhku sendirian? Apa yang aku lihat? Menangkap jarum terbang dengan tangan kosong. Tuan muda, hati-hati. Anak ini ada sedikit kemampuan. Jarum pertama, anggap saja kau beruntung. Jarum kedua akan mengantarmu menemui Raja Neraka. Sampai kapan kau bisa menyusut? Sudah datang dengan jarum energi. Ini adalah jarum Liu Yang, tingkat tertinggi. Sudah pasti mati. Tuan muda, latih teknik Liu Yang. Kau belum layak. Siapa yang berani mengganggu Tuan muda Siji? Kau datang tepat pada waktunya. Liu Xiaotian mengancam balas dendam. Masih ingin membunuhku. Anak kecil ini tidak berani mengganggumu. Mengirim orang untuk menyandera Bas. Mengancam keselamatan publik terlebih dahulu. Menggandeng preman. Berusaha membalas dendam setelahnya. Siapa sebenarnya yang melakukan balas dendam pribadi? Katakan bahwa saya menyandera Bas. Apakah kau punya bukti? Kenapa tidak mengangkat telepon? Apakah Liu Xiaotian sudah mati atau belum? Saya ada di gudang selatan. Sudah menunggu kamu setengah jam. Halo, kamu berbicara. Di tubuh pembunuh. Rekaman ponsel yang ditemukan. Apakah itu bisa dianggap bukti? Tuan muda, bicaralah. Apakah yang dikatakan Liu Xiaotian? Semua itu benar? Direktur Chen. Ini, karena Tuan Liu telah mengeluarkan bukti. Bahkan jika itu saya, Chen Yang, tidak bisa melindungimu lagi. Ini. Bahkan jika itu saya, Chen Yang, kenapa kamu berpura-pura bersikap benar? Kamu hanyalah anjing yang dibesarkan oleh ayahku. Selama bertahun-tahun keluarga Liu memberimu makanan anjing itu masih belum cukup. Biarkan aku pergi. Tuan Liu, ponsel ini, sebagai bukti inti. Kami perlu membawanya kembali, untuk diperiksa di kantor polisi. Aduh, apa yang sedang terjadi? Tangan saya tergelincir. Bukti telah dihancurkan. Kalian melakukan apa? Apakah kalian ingin menuduh orang baik? Polisi bekerja berdasarkan bukti. Tanpa bukti, hanya omong kosong. Itu adalah fitnah. Cucuku. Kamu membuatku terkejut. Liu Xiaotian. Apa artinya memiliki bukti di tangan? Apakah polisi benar-benar akan mendukungmu? Yang bodoh adalah kalian sendiri. Bukti yang begitu penting. Apakah kamu pikir saya tidak punya cadangan? Bukti asli telah dihancurkan. Cadangan apapun. Semua bisa dipalsukan. Gudang selatan kota. Grup naga berkumpul. Segera kumpulkan pasukan keamanan kota. Gudang selatan kota. Membantu Tuan Liu. Segera ikut saya. Penyelamatan di gudang kota selatan. Ambil senjata. Berangkat. Geng Qiulong dari Zonghai.
Angkatan Pertahanan Kota, bahkan pasukan wali kota Yunjing, sedang berbondong-bondong mengumpul ke arah gudang. Hari ini memang ada hal besar yang terjadi. Orang jahat membuat kekacauan. Kejahatan ini pantas dihukum. Hari ini, cocok untuk membunuh. Kamu masih tidak mau mengakui. Kenapa saya harus mengakui? Saya paling mengenal kakak saya ini. Dia adalah batu di dalam lubang kotor, bau dan keras. Menurut saya, tidak perlu berbicara banyak dengannya. Lebih baik bunuh saja. Jika bukan karena hubungan darah, 3 tahun yang lalu kamu sudah mati di penjara. Kenapa hanya terdiam? Ayo bertindak. Tunggu sebentar. Direktur Chen, apa maksudmu ini? Apakah kita benar-benar membiarkannya mencari bantuan? Lebih baik menunggu orang-orang itu berkumpul di sini, menangkap dengan mudah, menghilangkan masalah untuk selamanya. Atau mungkin Direktur Chen memikirkan dengan baik. Baiklah, biarkan dia hidup 10 menit lagi. 10 menit telah berlalu. Di mana orang-orangmu? Jangan-jangan mereka tidak berani datang. Direktur Chen, ayo bertindak. Ini adalah untuk kami, memberikan keuntungan. Berkata-kata kotor, bertingkah laku cabul, harus dibunuh. Oh, membawa senjata, ya, baik, cukup pedas. Aku suka. Dengan 6 pistol mainan milikmu ini, bisakah kamu mengalahkan seluruh kepolisian saya? Departemen patroli Anda. Begitulah cara kami bekerja. Pasukan pertahanan kota, dengarkan perintah. Kelilingi mereka. Lao Lu, Angkatan Pertahanan Kota kamu dan kepolisian saya, merupakan departemen setara. Setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing. Kamu tidak berhak mengatur saya, tanpa mempedulikan benar atau salah. Bertindak sewenang-wenang menghilangkan nyawa orang. Masalah hari ini, saya sudah mengatur semuanya. Lao Lu, saya sarankan kamu, jangan terlalu naif. Kepolisian saya memiliki 1000 cara menjadikan kasus ini sebagai kasus yang tak terbantahkan. Jika kamu menghalangi hari ini adalah menghalangi tugas publik. Berani bergerak sedikit saja, termasuk kamu juga, anak anjing. Betapa besarnya omonganmu. Tuan Gao, kenapa kamu juga? Sekarang kamu benar-benar punya kekuasaan besar. 3 tahun yang lalu kamu hanya seorang anak buahku. Kenapa? Anjing sudah terbiasa, sudah belajar menggigit sembarangan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan geng Qiu Long kalian. Jika hari ini kamu berani mengganggu Tuan Liu, masalah ini ada hubungannya dengan saya. Pernah bertemu dengan Tuan Liu, Tuan Gao, sudah ada niat. Saudara-saudara, ada, Tuan Gao, iya, Chen Yang, kenapa kamu takut padanya? Dia adalah pencuri, kamu adalah pejabat, mereka membawa tongkat pemukul. Hanya sekelompok gerombolan tidak terorganisir ini melawan kami. Belum layak. Lalu apakah saya layak? Chen Yang, betapa besarnya kekuasaanmu. Meningkatkan keamanan publik Yunjing. Diserahkan untuk kamu kelola. Apakah ini untuk menyalahgunakan kekuasaanmu? Melanggar hukum? Su Shishu. Semuanya adalah kesalahpahaman. Jika saya tahu Liu Xiaotian adalah temanmu, bahkan jika dibunuh, saya tidak berani begitu memperlakukannya ya. Saya, cukup, kamu, kepala kepolisian ini, sudah saatnya untuk berhenti. Pergi ke penjara, renungkanlah dengan baik. Ah, tangkap dia, tunggu. Semua mundur. Lencana dari Markas Jenderal. Anggap saja kamu sedikit cerdas. Lencana Markas Jenderal. Kemanapun aku pergi, seolah-olah Jenderal hadir secara langsung. Apa artinya tentara pertahanan kota? Apa artinya geng Qiu Long mendukung? Itu sudah dianggap sebagai wali kota. Lalu apa artinya? Inilah perbedaan antara kita. Ini adalah kekuasaan yang akan kau dapatkan seumur hidupmu, yang tidak akan pernah kau dapatkan. Bunuh dia. Saya lihat siapa yang berani bergerak.
Liu Xiaotian, kamu masih punya bantuan. Saudara-saudara, bunuh dia. Mundur.